Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Balik lagi di channel Personality Development dengan saya Deddy Setiawan, HR profesional yang saat ini menjadi salah satu leader di perusahaan multinasional. Dan untuk yang baru mampir di channel ini adalah channel pengembangan diri kamu, pengembangan karir kamu, sosial dan juga keluarga kamu. Mudah-mudahan bisa membantu, sehingga bantu subscribe ya agar channel ini bisa tersebar luas di kalangan penjuru dunia ini agar lebih banyak manfaatnya diterima oleh orang lain. Nah, kali ini masih membahas terkait tentang dunia pekerjaan, terutama interview, yaitu terkait tentang buat kamu yang pengen banget ngelamar jadi admin, keahlian apa saja sih yang harus dikuasai admin itu, mengingat posisi admin itu adalah posisi terbanyak di Indonesia pelamarnya. Sehingga ketika kita sudah punya banyak kandidat, tapi kitanya masih biasa-biasa aja, pasti HRD itu akan ngelirik orang yang punya talent lebih daripada kita. Nah, cukup 5 saja teman-teman menguasai keahlian ini, saya jamin banget teman-teman bakal bisa masuk ke admin secara cepat gitu ya, langsung keterima interview. Apa saja sih sebenarnya keahlian admin itu yang harus teman-teman kuasai dan teman-teman jual di CV ataupun di interview? Mari kita simak satu-satu. Teman-teman, langsung saja. Keahlian pertama adalah pengetikan ya. Pengetikan ini nih, kecepatan mengetik ini sangat-sangat penting buat kamu bagi pelamar admin atau apapun. Pengetikan ini kamu tes aja dulu. Kecepatan tuh rata-rata 38 sampai 40 kecepatannya, WPM satuannya ya. Dan kamu boleh lakukan searching di Google, tes typing gitu teman-teman. Nah, nanti kamu bakal menemukan satu situs yang namanya 10fastfinger.com. Kamu klik aja yang pakai bahasa Indonesia. Kamu coba cek. Di sini ngetiknya cuma 1 menit, disediakan waktunya. Dan nanti di kotak putih ini akan muncul beberapa kalimat. Ini ada di blok warna abu-abu ini. Nanti di bold ini kamu harus tulis di kolom ini. Paham ya? Di kolom yang kursornya kedip-kedip ini. Kamu satu-satu dites. Kalau memang nanti teman-teman di bawah 40, mending jangan dimasukkan di CV. Usahakan teman-teman ngetik terus sampai dapat di atas 40, karena standarnya adalah 38 sampai 40. Langsung saja kita coba cara mengetiknya seperti apa. Kamu boleh menghapus kalau ada salah ya. Kita mulai dari sekarang 1 menit. Saya akan coba praktekkan mengetik dengan cepat dan benar. Itu akurasinya, karena yang dinilai adalah cepat dan benar. Kita coba cek ya. Nah, di sini akan muncul 66 kpm standarnya, kata per menit. Jadi kalau masih 40, ulangi terus, pokoknya standarnya itu 40. Saya di sini ngecek kecepatan saya mengetik meskipun salah-salah ya, karena grogi harus direkam, itu adalah 66 kpm. Jadi teman-teman, nanti teman-teman ke website ini belajar ngetik ya, nanti dimasukin ke CV dan juga di interview kamu kuatin. Namanya keahliannya adalah fast typing. Oke, cukup paham teman-teman ya, kalau keahlian pertama adalah keahlian mengetik dengan cepat atau fast typing. Nah, selanjutnya keahlian kedua yang harus admin kuasai adalah keahlian MS Office. MS Office itu banyak banget teman-teman, dan yang saya pengen tampilkan di sini adalah saya pengen banget buat teman-teman paham MS Office yang harus dikuasai admin itu ada 3 saja yang harus ditonjolkan. Yang pertama itu Excel, yang kedua itu Word, MS Word, dan terakhir adalah PowerPoint. Nah, kita langsung belajar ke MS Excel. Itu apa saja sih yang paling menjual skill keahliannya di mata HRD, di CV ataupun di interview? 3 saja sebenarnya yang kamu jual, sisanya kamu pelajari yang Excel dasar seperti sum, average, upper, proper, if, konta gitu ya. Tapi yang pengen saya jelaskan di sini adalah rumus VLOOKUP, HLOOKUP, sama
pivot table. Ini yang paling menjual banget di posisi admin. Jadi teman-teman pelajari aja 3 hal itu. Nanti kapan-kapan saya kasih konten deh tentang Excel ya. MS Office selanjutnya yang harus teman-teman kuasai adalah PowerPoint. Nah, kalau teman-teman bikin PowerPoint begini itu cukup repot, apalagi nggak punya jiwa seni, teman-teman nggak usah pusing ya. Teman-teman itu tinggal pergi ke Google, balik lagi ya ke Google, ketik aja download PPT. Nanti teman-teman masuk ke yang www free PowerPoint template design, klik aja. Di sini tuh ada banyak banget template PowerPoint yang udah kamu bisa edit gratis, kamu bisa download nih, banyak banget jenisnya. Jadi kamu kalau presentasi di depan atasan kamu, di depan klien kamu, tinggal cukup comot ini. Kalau kamu emang bener-bener blank gitu ya, aduh mau ngerjain apa nih? Nih contoh saya ambil satu deh ya. Contohnya di sini ini deh. Saya klik satu, ini ada beberapa nih, isinya tuh bentuknya kayak gini. Udah langsung bisa ada animasinya, udah ada desain-desainnya, udah aduh cantik banget deh. Pokoknya nggak ketahuan kalau kita itu imitasi banget dalam PPT gitu ya. Udah, kita skip. Keahlian ketiga adalah MS Word. Nah, Word pasti udah paham lah teman-teman, bisa dipelajari di sekolah kalian, di SMA kalian ya, atau di kuliah kalian, dan kalian pun bekerjanya sekarang ini nggak jauh-jauh dari MS Word ya. Standar-standar aja, bikin halaman, nulis, ngetik, dan lain sebagainya. Oke, itu saja keahlian yang kedua, yaitu MS Office. Yang pertama adalah Excel, VLOOKUP, HLOOKUP, dan Pivot Table. Yang kedua adalah MS PowerPoint, dan yang ketiga adalah Microsoft Word. Dan keahlian yang ketiga yang harus kamu juga kuasai menjadi seorang admin adalah keahlian digital editing. Apa sih itu maksudnya digital editing? Digital editing adalah keahlian kamu dalam mengedit dokumen tapi secara digital, apalagi musimnya WFH begini. Nah, contohnya kamu ada pengen tanda tangan online ya, atau ngegabungin PDF atau nge-convert PDF ke Word. Gabungkan PDF, diketik di Google, maka ada pilihan di sini. Yang saya rekomendasikan ada dua. Yang biasa saya pakai adalah Small PDF, atau teman-teman bisa juga pakai Soda PDF. Nah, nanti bisa mecah-mecah PDF. Contoh ada 100 PDF, kalian mau ngambil cuman 2 lembar aja di PDF itu, kamu bisa pakai ini. Oke, itu yang namanya digital editing. Kamu harus bisa ini. Itu keahlian ketiga yang admin harus kuasai. Yang keempat adalah filing system. Karena administrasi nggak jauh-jauh dari penata usahaan atau merapikan berkas, maka teman-teman juga harus wajib bisa merapikan berkasnya, teman-teman. Contoh, ada dua, merapikan berkas itu secara digital dan juga secara manual. Nah, secara digital itu seperti apa? Contoh di Google Drive yang seperti ini ya, teman-teman harus bisa menulis Desember, Januari, Februari agar tak nyarinya itu mudah. Tapi teman-teman juga secara manual harus juga pinter banget untuk bisa merapikan file agar mencarinya itu gampang. Nah, contoh kalau saya itu merapikannya seperti ini. Dedi Setiawan, administrasi kantor Dedi, training gitu kan. Habis itu diurutin 2016 sampai 2001. 2001 lagi kliennya apa gitu. Jadi gampang banget seperti apa. Sehingga nanti kita tuh kalau ditanya file ini di mana, gercep gitu, gerak cepat. Atau kalau pas kamu pusing tinggal CTRL F Fanta ya, tinggal klik aja apa file yang ingin kamu cari. Contoh file kamu tuh lupa namanya, cuman ingetnya YouTube doang. Oh ya udah, tinggal ketik aja YouTube, nanti akan bisa ketemu file kamu. Itu namanya filing system. Tapi cara ini tidak dianjurkan. Orang-orang yang mencari Ctrl F ini adalah orang-orang yang pelupa. Berarti sebenarnya jiwanya bukan admin. Tapi bukan berarti nggak bisa admin gitu ya, dipelajari. Well, keahlian terakhir yang harus kamu kuasai adalah telephone skill. Telephone skill itu apa sih keahlian bagi admin? Keahlian dimana kamu harus bisa ngangkat telepon. Ngangkat telepon, ngejawab telepon. Jadi teman-teman, langkah-langkah dalam menjawab telepon itu nggak salah-salah. Halo,
dengan siapa? Enggak gitu. Tapi kalau kamu bisa memahami step ini termasuk customer service dan call center, pasti HRD akan kagum banget. Nah, langkah-langkahnya cukup cuman 5 langkah doang, tapi kamu bisa amazed banget kalau bisa menerapkan ini. Contoh yang pertama, langkah awal adalah greeting. Contoh ada telepon nih masuk, kring gitu ya. Kring. Nah, teman-teman ngejawab gini. Contoh kantornya adalah Persada. Persada, selamat pagi, dengan Dedi, ada bisa saya bantu? Sambil smiling voice, ngomong itu sambil senyum. Nah, yang pertama greeting dulu, sebutin perusahaannya, sapa dengan nama kalian, selamat pagi, saya Dedi Setiawan, berikan penawaran. Persada, selamat pagi, dengan Dedi, ada yang bisa saya bantu? Gitu ya. Terus abis itu verifikasi itu nanyain siapa yang nelpon itu, dengan siapa saya berbicara. Habis itu probing, teman-teman. Probing tuh menanyakan menanyakan atau apa sih, menyimpulkan masalah mereka itu apa sih sebenarnya. Baik Pak, boleh saya bantu terkait tentang kendalanya apa, boleh diceritakan. Nah gitu bahasanya, probing namanya. Dan terakhir adalah problem solving. Problem solving ini kamu memberikan solusi kepada mereka. Baik Pak Anwar meminta data terkait tentang ABBJS. Baik, kami cekkan ke dalam sistem kami terlebih dahulu. Mohon menunggu sebentar ya Pak. Seperti itu. Jadi teman-teman ngasih solusi. Dan terakhir adalah penawaran dan closing. Apa sih penawaran dan closing? Penawaran dan closing itu adalah teman-teman menawarkan bantuan ulang dan juga menyatakan bahwa udah cukup belum informasi ini dengan seperti ini. Baik Pak, informasinya yang kami berikan apakah sudah cukup jelas atau ada hal lain yang ingin ditanyakan kembali? Nah, Kak, itu kita nawarin mereka mau nanya lagi enggak. Tapi kalau seandainya enggak, teman-teman boleh langsung. Baik, terima kasih Pak Anwar telah menghubungi Persada. Semoga hari-harinya indah, salam sukses dan sehat, selamat pagi, gitu. Jadi teman-teman ada closing statementnya. Itu doang keahlian admin yang kamu harus kuasai, saya bakal review. Yang pertama adalah fast typing, keahlian mengetik kamu dengan cek di website Google 10 Fast Fingerprint. Yang kedua adalah MS Office, yaitu ada Excel, VLOOKUP, Pivot Table. Yang kedua adalah MS atau Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word. Yang ketiga, keahlian digital editing. Keahlian keempat, filing system. Dan keahlian kelima adalah telephone skill. Mudah-mudahan keahlian ini cepat kamu kuasai dalam 1 hari. Karena belajarnya cukup cepat sih teman-teman ini. Karena nggak semua orang memahami ilmu ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa membantu kamu untuk cepat jadi posisi admin. Terima kasih, bantu subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.